tastawil hasanatu wa as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu 'abdin 'azim wa imma yawzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, alhamdulillah kita telah lalui Idul Adha dan alhamdulillah juga jemaah sudah melaksanakan kurban, menjadi panitia kurban dan membagi-bagikannya. Jadi dalam Islam sajalah ada bentuk makan-makan masih dinamakan ibadah.
ibadah, yaitu ibadah kurban. Dan kurban yang paling utama yang harus kita bisa ambil petik pelajarannya, yaitu pelajaran dari Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Jadi kurban itu bisa juga untuk mencari kebenaran, petunjuk dari Allah, kurban. Kalau kita ingin peroleh petunjuk dari Allah, berkurban. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah luas bahwa di sana ada contoh bahwa manusia ketika hidup itu ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu tidak ada artinya apa-apa. Kayak kita mereka bisa ibadah seperti ini dengan tenteram, tidak dihantui oleh brand, ya, tembakan. Ya, ini karena pengorbanan orang-orang terdahulu. Bahkan mereka itu nyawa pun ditaruhkan untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pilihan mereka menentukan harus memperdekakan anak cucu kita. Nah, Nabi Ibrahim memberikan contoh bahwa kehidupan adalah pilihan yang terbaik, yaitu pilihan yang ditentukan oleh Allah. Memilih anak yang dia cintai atau mengikuti perintah Allah. Ternyata Nabi Ibrahim mengambil perintah Allah dan menyatakan di sana bahwa ini adalah ujian yang terberat. Dan kalau kita lihat jajaran dari anak itu ada di sana, ada Amwal, ada mar'ah, ada tahta, ada macam-macam. Ternyata jajarannya itu. Jadi kesukaan kita, kecintaan kita itu tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Dan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kurban. Saking pentingnya kurban, Rasulullah itu menyiapkan kurban, satu untuk keluargaku, satu untuk saya, satu untuk umatnya. Nah, ini pentingnya kurban. Dan nanti kalau kita lihat lagi, siapa yang Allah berikan kesempatan untuk berkurban? Ada harta yang bisa untuk berkurban, kok tidak bisa, kok tidak mengorbankan hartanya, maka jangan dekati musolaku. Nah, ini peringatan ya bagi orang-orang yang sudah daftar haji. Ya, kurban itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, kalau dalam surah Al-Kautsar itu kan fasolli bi rabbika wanhar. Salatlah kalian, ya, dan berkurban karena siapa? Karena Allah. Nanti kalau pendapat jumhur ulama itu sunnah muakkad. Hanya Imam Al-Hanifah yang menyatakan wajib untuk berkurban. Ya, itulah kurban. Hadirin jamaah Masjid Al-Taubah yang saya cintai, kemarin kita telah bahas dan sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, yaitu ada ayat yang mungkin sering dibaca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang banyak yang dimana qaul mereka berkata Rabbuna Tuhanku, yaitu Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaika, maka para malaikat itu turun atas mereka. Allah takhafu, janganlah engkau takut. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih. Wa abshiru, dan engkau akan diberikan kabar apa? Bil jannati, dengan surga.
allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nah, itulah orang-orang yang sudah menyatakan keimanan, kemudian yaitu istiqomah. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana agar aku ini selamat dunia akhirat dan bisa masuk surga? Qul amantu, katakanlah engkau beriman billahi, dengan adanya Allah, wa rasulihi, dan adanya Allah, summastaqimu, kemudian kalian itu beristiqomah. Istiqomah itu kalau dari segi arti, istaqomah yastaqimu itu artinya meminta agar keimanan kita itu tegak, agar keimanan kita itu berdiri, tidak doyong ke belakang, ke depan, ke kanan, ke kiri, tidak, tetapi kekuatan yang dahsyat. Bahkan ketika ada ujian dari berbagai macam sudut ujian, tidak tergoyahkan. Nah, itulah istiqomah, tertancap tegak. Jadi kita meminta kepada Allah agar keimanan kita itu tegak. Tegak itu berarti vertikal, selalu terus, tidak akan ada terpengaruh oleh kehidupan apapun. Hanya Allah lah yang aku yakini, hanya Allah yang aku yakini yang harus disembah, dan Dialah sebagai Tuhan. Nah, itulah yang harus tanamkan. Sudah seperti itu, kalau dia itu seperti itu, ya istiqomah maknanya banyak ya Pak ya. Minta ditegakkan terus menerus, tidak pernah putus, ya kecuali ada hajat. Ada hajat, ya, hajat yang tidak bisa diubah. Ya ketentuan sakit itu memang ya ketentuan Allah. Bahkan kalau orang itu dalam keadaan sehatnya itu suka berjamaah, dalam keadaan sakitnya pun hitung jamaah. Bahkan kalau orang itu dalam keadaan sehatnya itu suka bersedekah, dalam sakitnya pun bersedekah. Kalau dia sering menolong saudaranya, tetangganya, dalam keadaan sakit pun dia diberikan oleh Allah pahala tolong menolong. Nah, inilah istiqomah. Jadi terus-terusan, tidak pernah putus, itu istiqomah. Seperti apapun keadaannya, tetap itulah istiqomah. Ya, jadilah istiqomah itu harus kita tegakkan. Orang-orang yang istiqomah itu dijadikan oleh Allah. Jangan engkau takut. Takut apa? Takut di masa yang akan datang akan seperti apa? Tidak usah kalau orang istiqomah. Wala tahzanu, dan janganlah engkau merasa sedih dengan apa yang masa lalunya, itu nggak usah. Dan selalu dibimbing oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau dia istiqomah, malaikat itu akan membimbingnya, akan menunjukkan mana yang terbaik. Dan saya yakin sebangsa jin, sebangsa setan, apalagi jin-jin yang besar-besar lagi, itu akan takut kepada orang-orang yang istiqomah. Orang yang tegak, yang kokoh, itu mereka akan takut. Nah, itulah janji orang yang istiqomah. Dan lebih dari itu, Allah nyatakan wa absyiru bil jannah. Berikanlah kabar gembira untuk dia yang istiqomah bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kalian. Itulah janji Allah, dan janji Allah tidak pernah meleset. Kita teruskan janji kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, siapakah orang yang lebih baik? Qawlan, ucapannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang mengajak kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan berbuat baik, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku ini termasuk orang muslim. Dan dinyatakan lagi di sini, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan wa idzal ladzi bainaka
sama. Al-hasanatu yaitu kebaikan, walas sayyi'ah dan juga tidak juga keburukan. Idfa, tolaklah billati hiya ahsan, dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, yang ada di antara kalian dan di antaranya itu ada permusuhan. Ka'annahu waliyyun hamid, seolah-olah penolongnya itu adalah sangat setia. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi ada suatu ajakan itu ternyata ada ajakan yang terbaik. Ajakan yang terbaik ya kita bisa ngajak untuk orang itu mencari nafkah, bisa. Yuk kita cari rezeki, itu bagus. Ada juga ajakan untuk berbuat baik yang lebih dari banyak sekali, umpamanya ya, yuk kita berbuat adil, yuk kita tegakkan bersama kebersihan. Itu ajakan-ajakan yang baik-baik semua. Tapi ada ajakan yang terbaik, yaitu mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Itu ajakan yang terbaik. Ya karena gini Pak, orang-orang yang dalam keadaan kritis itu biasanya orang yang diterpa oleh ujian. Nah, ketika diterpa ujian, ada di antara mereka itu ada berkeinginan mencari jalan pintas. Ketika dia itu mencari jalan pintas, kadang-kadang jalannya itu tidak tepat. Bisa jadi dia itu lari kepada salah tempat, katakanlah dukun. Nah, kalau dia itu lari ke kiai masih mending, dia diberikan nasihat-nasihat. Nah, ketika seperti itu, jalan yang terbaik yang menyelamatkan dia itu tidak ada lain. Umpamanya, jalannya harus ke sana, ke sini, tidak. Tunjukkan, kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah. Itulah yang terbaik. Dan karena apa? Karena biasanya kalau ada orang yang sudah kerasukan kesyirikan, terus diajak dengan bertauhid, itu biasanya melawan, Pak. Melawan biasanya. Dan itu yang paling dia benci, dan itu yang paling dia tidak sukai. Jadi kalau ada orang yang sering berbuat syirik, itu kalau dibacakan surah Al-Ikhlas, dia takut. Kalau dia bacakan surah Al-Falaq, dia takut. Kalau dia bacakan surah An-Nas, dia ketakutan. Apalagi dibacakan surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung dia ketakutan, langsung break. Ya itulah orang-orang yang berbuat syirik. Jadi inilah kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, ya kalau pengajian nggak apa-apa, tapi ketika dia menyentuh masalah kesyirikan, dukun-dukun itu ketar-ketir, sangkanya ini musuh ini. Nah itu dukun-dukun itu seperti itu. Nah, dan memang kalau kita lihat di dalam beberapa literatur, bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya menegakkan kalimat tauhid, Pak. Makanya kan nanti ketika kita mati di sana, ketika kita menjelang kematian, sakaratul maut, Rasulullah itu bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah, talkinkanlah proses kematianmu dengan apa? Lafaz la ilaha illallah. Sampai mati kita itu disuruh mempertahankan kalimat tauhid. Ya, inilah pentingnya kalimat tauhid itu menjadikan kita selamat. Kalau kita tidak bisa mempertahankan kalimat tauhid, maka berada dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Nah, inilah kalimat tauhid. Maka dinyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kalimat yang terbaik yaitu mengajak kepada Allah yang tidak lain mengesahkan, dan tunjukkan, nyatakan innani minal muslimin. Jangan takut dibilang identitas, jangan takut. Dalam segala hal kita harus menunjukkan
aku sebagai seorang muslim bertauhid seperti tauhidnya orang Islam yang dicontohkan oleh para rasul. Para rasul itu mengajak bertauhid semua. Gak ada para rasul yang mengajak untuk berbuat syirik. Kalau dalam bahasa kerennya Pak, dalam kajian agama itu ada istilah the great tradition, tradisi yang agung. Ya, tradisi yang agung itu ya mentauhidkan Allah, itu para rasul dan para nabi. Tidak ada yang tidak mengesahkan Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama dalam mentauhidkan. Kalau ibadah beda ya Pak ya. Kalau ibadah beda, cara puasa beda, cara mengabdi kepada Allah beda, syariatnya beda. Kalau dulu zamannya Nabi Musa boleh adik kakak dinikahi boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau mau poligami itu cari yang tidak ada hubungan darahnya yang lain. Nah itu. Ya, jadi berbeda itu syariat. Ya, jadi pelaksanaan ibadahnya ya beda, hajinya beda. Ya, hajinya ya beda. Apa itu? Ya kalau dari Nabi Ibrahim yang turun temurun itu sama. Dan memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau dalam Islam itu kan haji itu napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya memang ada beberapa ya napak tilas Nabi Ibrahim, napak tilasnya Hajar melempar itu kan jumroh. Nah itu Hajar, sa'i mundur mandir itu Hajar. Nah di situ. Ya jadi kalau keliling Ka'bah itu memang dari umat terdahulu itu mengabdi, menghormati apa itu sebagai patokannya yaitu Ka'bah. Ya tidak menyembah Ka'bah. Dan orang melaksanakan haji umroh tidak ada rukun menyium Hajar Aswad, nggak ada. Cuma disunahkan, mustahab, dicintai, disukai oleh Rasulullah. Ya nggak ada rukun mencium Hajar Aswad, nggak ada. Makanya kalau orang-orang non-Islam bilang, oh Islam juga sama, nyembah batu. Enggak semua. Enggak tahu ada caranya bilang nyembah batu. Ya enggak harus kita itu sampai menciumnya. Kalau nggak bisa menciumnya cukup memberikan isyarat seperti itu. Enggak ada pemaksaan, enggak ada. Kalau pemaksaan ada rukun mungkin banyak yang mati karena Ka'bah itu penuh terus ya jadi itulah kita itu yang terbaik yaitu mengajak untuk bertauhid. Yang tadi cara itu yang akidah Islam, ibadahnya ibadah orang Islam, cara bermuamalahnya muamalah orang Islam. Sementara pilkada itu jangan dikira tidak lepas dari ajaran Islam. Walaupun itu bentuknya coblosan, itu minta pertanggungjawaban terhadap kita. Kenapa kalian pilih si anu bukan si? Nah, itu ada pertanggungjawabannya. Jangan asal-asalan. Kita diberikan oleh Allah gambaran-gambaran besarnya, orangnya harus begini. Yang jelas dalam sifat yang ada di sifat para nabi yang 4. Siddiq, tabligh, fatona, amanah. Nah itu kalau tidak punya ya nanti kayak dibunuh lagi, masuk penjara lagi. Aduh, jangan salah pilih yang mempunyai sifat para nabi. Nah itu penting. Soalnya ada orang yang bilang, dikait-kaitkan dengan agama, itulah Islam. Islam itu apalagi nyoblos memilih pemimpin. Masuk WC ada doanya kok. Keluar masuk masjid ada doanya jelas. Mau makan aja ada doanya. Kok bilang nggak ada? Nah inilah ya. Jadi inilah orang Islam itu harus cerdas. Dan memang harus cerdas karena mempunyai patokan-patokan yang jelas. Di sana itu ada perintah berbuat adil, ada perintah untuk amanah, ada perintah untuk menyampaikan. Ya, jadi inilah orang-orang Islam itu harus seperti yang digariskan oleh Al-Quran. Ya, jadi
tidak sama antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan kesabaran ya. Maka ketika ada orang yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik, ini ada tata caranya. Tidak boleh kita itu melemparkan ketidakbaikan. Idfa billati hiya ahsan. Jadi tolaklah dia dengan penolakan yang terbaik. Jadi kalau orang pinter itu kosakatanya harus banyak, Pak. Kosakata itu ya vocab, jadi perkataan-kataannya itu banyak. Ya seperti kalau kita itu perintah, kalau kepada Allah itu doa. Kalau minta kepada samanya tolong. Kalau kepada yang paling bawah baru itu menyuruh. Itu sama. Ya jadi kalau ngomong dengan orang itu harus tahu apa itu kedudukannya. Jadi jangan samakan ketika orang anak ngomong kepada orang tua sama dengan sesamanya. Nah itu yang nggak benar. Makanya kalau dulu ya pas saya itu waktu kecil, walaupun Tegal itu banyak yang ngomongnya ngokok, itu diajarin di keluarga itu ngomong kromo inggil. Jadi bahasa halusnya itu dibiasakan. Kalau salah ngomong kepada orang tua pakai bahasa ngokok, diulang. Ini bahasanya. Jadi ya saya walaupun biasanya ngomong ngokok, kalau pada orang Jogja ya bisa inggi, turun, sami-sami. Nah bisa nyambung gitu. Yang kadang-kadang Pak Haji itu orang mana sih? Tegal gitu. Oh bisa ngomong halus, ya diajarin sama orang tuanya. Ya saya kira di sini pun demikian ya, tergantung keluarganya. Ada di keluarga itu di bahasa Sunda itu ada yang haluskan dengan bahasa yang halus gitu ya. Saya kira itu didikan dan itu mendidik perilaku karakter. Jadi orang itu halus. Beda, makanya Al-Quran menyatakan idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan tolakan yang terbaik. Ya, kalau ya ini akan terjadi permusuhan. Kalau kita itu salah ngomong, yang tujuannya sama, tetapi omongannya itu tidak tepat, itu bisa marah orang yang diajak ngomong. Gak punya apa itu, nggak tahu sopan santun, nggak punya tata krama, macam-macam, nggak punya attitude gitu ya, nggak punya moral, nggak punya etika dan sebagainya. Itu akan muncul seperti itu. Nah ini akan munculkan permusuhan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa ma yulaqaha, dan tidak dijumpainya illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, dan tidak diberikan illa dzu hazzin 'azim, kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang agung. Ya, jadi termasuk kalau di para nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa itu disebutnya ulul azmi ya Pak ya. Jadi ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini adalah orang yang ujiannya paling berat di antara para sahabat. Kuncinya apa? Sabar. Ya, kesabaran inilah yang menjadikan dia itu memperoleh gelar ulul azmi. Yang lain ya sama sebenarnya. Para nabi itu ada orang-orang yang terhormat, tapi di sini punya kelebihan. Bagaimana Nabi Nuh disuruh membuat kapalnya berada di pegunungan. Kapalnya kapal besar. Gak ada waktu itu yang namanya alat berat, nggak ada. Itu kalau bukan orang yang mempunyai keimanan dan kesabaran yang luar biasa, itu putus asa. Nah itulah Nabi Nuh. Bagaimana ketika dia itu mengangkat kapal ke lautan? Oh ternyata ada air bah. Nah di situ itulah Nabi Nuh. Nabi Ibrahim juga demikian. Bagaimana beliau itu harus berdakwah kepada Namrud, ya dari semenjak kecil dia itu diajari oleh Allah langsung, karena bapaknya juga penjual
berhala. Nah, disitulah pembelajaran dari Allah langsung membekas dan memberanikan diri harus menghadapi seorang Namrud. Dan hukumannya gak tanggung-tanggung, yaitu di dalam nerakanya Namrud. Nah, melemparnya tidak menaruh karena apinya besar, pakainya semacam ketepel, namanya manjani. Nah, itulah Nabi Ibrahim menyikapi madhubnya orang-orang yang diajak, ya tidak mau dan menjadi lawannya. Dan ditambah lagi orang yang dia tunggu-tunggu lahir dan setelah remaja disuruh disembelih ikut nurut, tidak membangkangnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga Nabi Musa juga demikian, harus menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang tidak tanggung-tanggung tapi ngaku Tuhan. Bagaimana membahasakannya agar dia itu takluk. Jadi di sini ada dialog menghadapi seorang penguasa yang zalim itu kan menakutkan. Nah, inilah ujian yang luar biasa. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa, kenapa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang telah mati? Ketika itu pengobatan itu pada puncaknya, Pak. Bukan zaman sekarang. Puncak pengobatan itu di zaman Nabi Isa. Makanya untuk menggugurkan orang-orang yang sombong karena aku pinter segala-galanya, nih Nabi bisa menghidupkan yang telah meninggal, bisa membentuk kelopak mata. Ya kalau sekarang ada operasi gitu kan. Nah itu, ya itulah Nabi Isa. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW juga mempunyai ujian yang luar biasa. Al-Quran sebagai mukjizat yang terakhir, inilah yang paling agung. Jadi Al-Quran itu menyingkap rahasia-rahasia yang tidak pernah disingkap. Karena apa? Karena Rasulullah itu berada di Makkah dan Madinah, paling ke Masjidil Aqsa itu hanya sekali, ya. Beliau itu diberitahukan menerima wahyu Al-Quran yang menggambarkan bagaimana dunia adanya. Ada api di dalam lautan dan gunung-gunung berjalan. Ternyata benar, Pak. Gunung itu berjalan terus, jangan dikira itu bergeser. Jangan dikira itu diam. Semuanya itu disitulah ilmu-ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita itu bisa menggalinya. Nah inilah yang disebut dengan abad informasi. Dan abad informasi inilah Al-Quran, ini jawabannya. Dan inilah diakui kebenarannya oleh orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang memeluk ajaran agama yang mereka itu bersumber kepada ajaran yang murni. Maka dia nyatakan Al-Quran sajalah yang murni. Nah inilah. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka, apabila ada ada orang yang mengganggumu minas syaitani dari sebangsa setan, nazghun dengan gangguan yang kuat, gangguan yang benar-benar gangguan, fasta'idz billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, bahwa sesungguhnya dia Allah itulah yang maha mendengar dan mengetahui. Ya jadi kalau kita diganggu oleh setan itu disuruh untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok kita ketika baca Quran disuruh baca ta'awudz? Iya. Khawatir ketika nanti baca dikulik-kulik oleh sebangsa jin. Nah, dibelok-belokkan pemahamannya. Nah, ini khawatir seperti itu. Jadi kan kalau Al-Quran, Pak, itu sebenarnya bisa aja ditafsiri oleh siapapun bisa. Nah, jadi kalau orang itu menafsirkan semaunya, itu namanya menafsirkan semau perut sendiri. Paling-paling tujuannya hanya untuk mengisi kelaparan. Tuh kalau orang itu menafsiri sesuai dengan kehendaknya. Makanya ayat Al-Quran menyatakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila.
Janganlah engkau jual beli, diperjualkan ayatku ini dengan harga yang murah. Jadi ayat Al-Quran bisa aja ditafsiri oleh siapapun bisa. Tapi kalau tidak punya dasar, tidak punya ulumul hadis, tidak punya ulumul Quran, tidak punya ulumul tafsir, tidak punya bahasa Arab, tidak ngerti balaghah, tidak tahu asbabun nuzul dan sebagainya yang mendukung ayat suci Al-Quran, itu berbahaya. Makanya orang menafsirkan ayat Al-Quran ya sebaiknya mengikutilah yang sudah ada gitu. Itu akan lebih apa itu aman. Ya. Yang ada pun harus hati-hati karena kadang-kadang ada yang tafsir itu Israiliyat. Cerita-cerita masa lalu yang masuk dalam Al-Quran. Nah, berkaitan dengan setan, ini yang namanya setan itu sudah profesi, Pak. Jadi asalnya namanya jin. Ya, jin itu yang tidak kelihatan. Nah, jin itu ada yang namanya ammar. Ammar itu yang berbarengan dengan kita, Pak. Ada yang muslim, ada non-Islam. Nah, itu yang berbarengan dengan kita. Jadi mereka beragama masing-masing. Jadi ada yang beragama Islam, jangan dikira. Nah, di setiap apa itu di tempat-tempat peribadatan jin itu ada. Cuma kalau jin sekarang dan nakal ya, Pak ya. Kalau jin dulu itu nakal. Ada orang habis nonton tidur di masjid, terus ada apa itu keranda, kadang-kadang digotong dimasukkan di dalam keranda. Nah itu masih beneran jin dulu kan? Habis gelandangan, gadang malam tidurnya di masjid, enak aja loh itu kan. Gua yang jaga, gua yang tidur, gotong aja ke keranda. Nah itu bener tak itu bahasa? Itu pernah terjadi seperti itu. Nah itu jin muslim yang terjadi. Jangan suka seperti itu gitu. Enak-enakan di mana tidur di sini gitu. Nanti ada lagi jin yang suka goda anak-anak. Itu namanya jin arwah. Yang suka goda anak-anak. Nah, goda anak-anak itu namanya jin arwah. Nanti ada yang disebut yang suka menggoda manusia. Nah, itulah setan. Nanti biangnya jin itu ifrit. Nah, ini direkodnya. Jadi mereka itu, Pak, jangan dikira seperti kita, Pak. Nanti ada rutin kumpul-kumpul gitu. Nanti kalau ketika kumpul-kumpul ditanya, "Hei, apa kerjaanmu? Apa kerjaan masing-masing?" gitu, Pak. Nanti ketika ditanya, "Aku sukses. Aku bisa menjadikan orang yang sholat tambah jauh dari musola." Terus ada lagi, "Aku juga sukses. Ada orang yang tidak pernah zakat tambah koret." Macam-macam. Nah si jin iblisnya marah, kan? Kalau yang nggak pernah sholat, kalau yang nggak pernah mengeluarkan zakat, itu mah teman kita. Gak usah diganggu. Bilangnya begitu. Coba itu yang besar-besar, penguasa-penguasa yang ada di kota. Jangan cukup dirinya saja yang berkuasa, anak keturunannya disuruh berkuasa. Nah itu ada anaknya jadikan ini, nah itu ada mantunya jadikan ini, nah itu saudaranya jadikan ini, baru itu sukses. Nah itulah jin, Pak. Jadi cara menggodanya itu untuk yang gede-gede disuruhnya, jangan tanggung-tanggung. Kalau yang nggak sholat mah itu teman saya, udah biasa. Yang nggak ngaji juga teman saya, udah biasa. Ngapain yang itu? Nah itu jin suka evaluasi, ternyata begitu, Pak. Jadi yang namanya sukses itu yang bisa menggait orang lain. Yang tidak pernah ke masjid, kita ajak ke masjid. Balikannya, kalau setan itu balikannya. Yang nggak pernah ngaji, kita ajak ngaji. Nah itu berhasil. Ya alhamdulillah saya di sini kalau saya perhatikan banyak setiap habis Idul Fitri itu bertambah. Nah itu jadi ya ada ya hidayah Allah itu merasuk kepada jamaah yang ada di Masjid At-Taubah ini, khususnya di RW Sabar. Ini sabar. Ya, ini kuncinya harus sabar ya. Ya sabar kepengen cukup ya bayang. Nah, oleh karena itu, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-syamsu
Hakikatnya kita itu mengajak untuk bertauhid. Dijelaskan dari ada kekuasaan Allah, yaitu adanya pergantian malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah engkau menyembah kepada yang telah Allah ciptakan. Kepada malam jangan sembah, kepada siang jangan engkau sembah, kepada matahari jangan engkau sembah, kepada rembulan jangan juga engkau sembah. Wasjudu lillah, sembahlah Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalaulah kalian hanya menyembah Allah. Fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang di hadapan Tuhannya, ya, dia menyembah, ya. Fa inistakbaru, maka jika mereka itu menyombongkan, falladzina inda rabbik, dan orang-orang yang berada di sisimu. Nah, ini ada lawannya ya Pak ya. Yusabbihuna, mereka itu mensucikan Allah. Billaili, lahu kepadanya, billaili pada waktu malam, wa nahar dan pada waktu siang, wa hum la yasamun. Mereka itu tidak ada putus-putusnya, tidak ada rasa lelahnya, terus dia itu mensucikan Allah dan menyembah Allah. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah wallahu a'lam bissawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.